Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Dokter Manis Tuan Muda, episode 25. Pantas saja, hampir semua pasien menolak ketika aku menjadi dokternya. Mereka tidak yakin dengan kemampuanku, gumam Zahira. Zahira sangat ingat saat pasien banyak menuduh dirinya sebagai siswa SMK, jurusan kesehatan yang magang di rumah sakit. Tidak hanya satu kali Zahira menghadapi kemarahan keluarga pasien yang ditanganinya, kedua pasien dengan sangat tegas menolaknya dan meminta untuk diganti dokter yang sudah berpengalaman. Apa aku kuliah lagi aja ya? Ambil spesialis. Tapi biayanya besar. Aku belum punya tabungan. Lagian, nanti pasien pasti nggak percaya lagi. Masa iya? Umur 26 atau 27 tahun, saya dokter spesialis. Zara semakin pusing dengan pikirannya sendiri. Sedangkan Rion masih saja berdebat dengan sang paman. Kau harus pulang bersama denganku, Sebastian berkata dengan tegas. Rion sudah tidak bisa menolak. Setelah perdebatan dengan sang paman, akhirnya dia memutuskan untuk pulang hari ini. Begitu banyak permasalahan yang harus diselesaikannya. Walau bagaimanapun, masalah ini tidak bisa dianggap remeh. Apa dia tidak pergi ke rumah sakit untuk praktek? Tanya Sebastian yang masih penasaran dengan jati diri sang gadis. Meskipun yakin bahwa informasi yang diberikan detektif sifatnya benar, namun tetap saja Sebastian tidak percaya. Jika melihat bentuk fisik dokter cantik tersebut. Namun lagi-lagi Sebastian ragu dengan penilaian sendiri. Tidak mungkin detektif yang dipakainya salah memberikan informasi. Wanita yang menjadi detektif itu tidak pernah lengah dan tidak pernah memberikan informasi yang salah untuknya. Sebastian juga sudah berulang kali memakai jasa sang wanita dan tidak pernah mengecewakan. Zahira malam ini piket, jadi berangkat jam 9 malam. Jelas Arion. Mulut Sebastian membulat. Bagaimana mungkin? Gadis semuda dia sudah menjadi dokter. Pria itu masih tidak percaya. Sebastian sangat tahu seperti apa kenakalan Agus Silagari remaja zaman sekarang. Jujur saja, dia tidak ingin Aryan menjadi korban. Zahra itu orangnya sangat cerdas, Paman. Umur 5 tahun dia sudah kelas 1 SD. Dan umur 17 tahun dia sudah tamat SMA. Menyelesaikan studi kedokteran 4 tahun dengan prestasi cum laude. Dan menyelesaikan koas 1,5 tahun. Di umur sekarang masih 22 tahun. Orang dengan bangga menceritakan kecerdasan sang gadis. Sebastian menganggukkan kepalanya sambil penjelasan dari Aryon. Ternyata usianya 22 tahun. Aku kira dia itu masih gadis remaja. Soalnya wajahnya imut-imut sekali. Awalnya aku juga tidak percaya kalau dia itu dokter, Paman. Namun dia sudah mengobatiku. Yang terbukti apa yang dilakukannya hanya bisa dilakukan oleh seorang dokter. Dia itu selain cantik juga sangat pintar. Aryon tersenyum. Berarti kemudian membisikkan bibirnya di daun telinga sang paman. Aku menyukainya, Paman, bisik Aryon. Aryon sejujur dengan Sebastian. Baginya sangat paman adalah ayah, ibu, dan sahabat. Hingga tidak ada yang bisa dirahasiakannya dari adik maminya itu. Saya kebagian kedua orang tuanya, hanya Sebastian, sesatunya keluarga yang selalu ada dan melindunginya. Sebastian menang wajah keponakannya sedang tersenyum malu-malu, setelah mengungkapkan isi hatinya. Kini pria itu sedikit berkerut, tak diberitahu pun sebenarnya dia sudah tahu. Menemukan Aryan betah berada di rumah yang sederhana seperti ini. Kok tidak ada hal yang membuat pria itu nyaman. Tapi dia sangat sulit untuk aku dekati, Paman. Tidak sama seperti gadis-gadis pada umumnya.
curhat Aryon. Sebastian hanya diam dan memandang wajah tampan keponakannya yang sedang dimabuk asmara. Jika aku menikah duluan, Paman tidak marah kan? Aryon bertanya dengan serius. Untuk pertama kalinya, dia memiliki keinginan untuk menikahi seorang gadis. Selama ini inginkannya hanya bersenang-senang semata. Tentu saja tidak. Kalau kamu ingin menikahinya, segera lakukan. Sebastian menjawab tanya Aryon dengan santai. Aryon tertawa dan kemudian tersenyum mengejek sang paman. Mengapa kau tertawa? Sebastian kesal melihat Aryon yang tertawa sambil menangnya. Aku tidak bisa membayangkan si paman yang menjadi kakek tapi tidak memiliki istri. Ejeknya. Pada itu kemudian meringis ketika melihat kepalanya yang tersakit karena dipukul sang paman. Sakit paman. Aryon mengusap kepalanya yang dipukul si paman. Menertawakan orang tua itu dosa, ucap Sebastian. Aku berharap paman akan tertarik untuk menikah. Jika melihat aku menikah, memiliki anak dan hidup bahagia. Nasimu aja belum jelas, sudah sok ngejek, hahaha. Sebastian tertawa puas setelah menjatuhkan mental keponakannya. Aram menelan ludahnya ketika mendengar perkataan sarkas dari sang paman. Sampai sekarang, jurus merayu, menggoda dan menggombal yang dikeluarkannya belum ampuh. Bahkan, Zera sedikit pun tidak tergoda dengan rayuan mautnya. Ini yang dikirimkan oleh orangku. Sebastian berikan ponselnya. Aram memandang layar ponsel itu dengan mata terbuka lebar. Kamu tidak aman di sini, begitu juga dengan dia. Karena itu, gue ingin hari ini juga tinggal ke tempat ini. Harun yang memahami apa dikatakan oleh pamannya. Dia beranjak dari duduknya dan segera dalam menuju kamar Zahira. Diketuk pintu kamar dengan pelan, namun tak ada jawaban dari dalam. Dengan sangat hati-hati, dia mendorong pintu yang tidak tertutup rapat tersebut. Terbelah apalagi oleh sang gadis. Harun mengintip ke dalam kamar dan melihat Zahira sedang tertidur. Agar tidak membuat gadis itu terbangun, Priti melangkah kakinya dengan sangat pelan, dan kemudian duduk di tepi tempat tidur. Dan berdegup dengan sangat cepat ketika melihat wajah cantik Zahira yang saat ini sedang tertidur dengan lelap. Arya sedang memikirkan untuk membangunkan gadis itu. Namun ada rasa tidak tega dengan mengganggu tidur sang pujaan hati. Cukup lama dia memandang wajah cantik sang gadis. Akhirnya memutuskan untuk membangunkan Zahira. Baby, bangun. Arya mengusap pipi mulus dan putih milik Zahira. Bukannya bangun, gadis itu malah justru merubah posisi tidurnya. Senyum mengemban bibirnya ketika Mbak Zahira bergerak untuk menentukan posisi tidurnya. Maaf ya, baby, jika aku mencuri kecupan bibirmu. Arya sangat gemas menaik bibir kecil yang berwarna pink tersebut. Jika bibir Zahira dengan lembut dan kemudian pergi keluar dari kamar secara pelan-pelan. Paman, Zahira tidur, ucapnya. Bangunkan, jawab Sebastian. Dia tidak bisa menangkap 3 orang pria yang tertangkap sedang memantau rumah Dr. Zahira. Saat Pram mengetahui hal itu, 3 pria itu sudah pergi. Pram mengambil kesimpulan bahwa ketiga pria tersebut rasulan dan David. Aku sudah mencoba, tapi tidak mau. Paman, tolong nyalakan AC mobil dan hidupkan AC-nya. Aku akan mengambil barang-barangku dulu. Setelah mengatakan hal ini, orang pergi meninggalkan sang paman dan masuk dalam kamarnya. Harap mengambil barang-barang miliknya tidak banyak, kemudian mengganti pakaian terlebih dahulu. Sebastian diam mendengar ucapan keponakannya. Apa Harun akan meninggalkan Zahira? Pikirnya. Dia bertanya, Sebastian pergi ke luar dari rumah dan menyalakan mobil serta AC-nya.
jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.